kita akan membahas 3 pokok materi dalam bahasa daerah Makassar, yaitu pemakaian huruf abjad, kaidah pelafalan kosakata bahasa Makassar, dan kata dasar atau kana pokok dalam bahasa Makassar. Pertama, pemakaian huruf abjad dalam bahasa Makassar. Pemakaian huruf abjad dalam bahasa Makassar berbeda dengan bahasa Indonesia. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tabel. Dalam bahasa Indonesia terdapat huruf abjad A hingga Z, namun dalam bahasa Makassar tidak semua huruf abjad itu ada. Coba perhatikan huruf F, huruf Q, huruf V, huruf X, dan huruf Z. Nah, itulah beberapa huruf abjad yang tidak ada di dalam bahasa Makassar. Ada juga beberapa abjad yang ada namun berbeda cara pelafalannya, yaitu L. Dalam bahasa Indonesia disebut L, namun dalam bahasa Makassar L itu dibaca la, M dibaca ma, N dibaca na, R dibaca ra, dan S dibaca sa. Nah, itulah beberapa perbedaan antara pemakaian huruf abjad bahasa Indonesia dan bahasa Makassar. Selanjutnya, kaidah pelafalan kosakata bahasa Makassar. Pelafalan kata-kata harus disesuaikan dengan konteks, sebab jika salah melafalkan dapat pula mengaburkan makna. Sebagai contoh, dua kalimat ini sama, namun jika dibaca dengan nada atau lafal yang berbeda, maka menimbulkan makna atau arti yang berbeda pula. Coba perhatikan. Pertama, balei ganganna amaknu, artinya sayur ibumu gurih, itu menunjukkan kata pendapat. Selanjutnya, jika dilafalkan dengan nada balei ganganna amaknu, itu dengan arti beri penyedap sayur ibumu, itu menunjukkan kata sebuah kalimat, menunjukkan kalimat perintah. Selanjutnya, kata dasar atau kana pokok. Menurut Yunus tahun 2004, kata dasar adalah kata yang tidak berimbuhan atau berafiks, tidak berulang, dan tidak dalam bentuk pemajemukan yang dirangkaikan unsur-unsurnya. Berdasarkan data yang ditemukan, kata dasar dalam bahasa Makassar ada yang bersuku 1, bersuku 2, bersuku 3, bersuku 4, dan bersuku 5. Pertama, yaitu kata yang bersuku 1. Kata dasar yang bersuku 1 dalam bahasa Makassar mempunyai 4 pola. Disebut kata bersuku 1 karena tidak ada pemisahan kata di dalamnya. Contoh, kata pok ini dibaca 1 kali dan tidak boleh dipisah. Yang kedua yaitu kata yang bersuku 2. Kata yang bersuku 2 dalam bahasa Makassar mempunyai 7 pola. Disebut bersuku 2 karena terdapat 2 pemisahan suku kata. Misalnya kata apa, yaitu terdapat 2 pemisahan suku kata, yaitu a 1, pa 2. Selanjutnya, yang ketiga kata bersuku 3. Kata dasar yang bersuku 3 dalam bahasa Makassar mempunyai 10 pola. Disebut bersuku 3 karena terdapat 3 pemisahan suku kata. Misalnya, kata amala berarti a 1, ma 2, lak 3, berarti ada 3 suku kata. Selanjutnya, kata yang bersuku 4. Kata dasar yang bersuku 4 dalam bahasa Makassar mempunyai 4 pola. Disebut bersuku 4 karena terdapat 4 pemisahan suku kata. Misalnya kata sagan 7 berarti sa 1, gan 2, tu 3, ju 4. Terdapat 4 suku kata. Terakhir ada kata yang bersuku
5. Kata dasar yang bersuku 5 mempunyai satu pola. Disebut bersuku 5 karena terdapat 5 pemisahan suku kata. Misalnya, kata kaluwatere, yaitu kepompong. Yang pertama ka, yang kedua lu, yang ketiga wa, yang keempat te, dan yang kelima re. Terdapat 5 pemisahan suku kata. Nah, selanjutnya sebagai latihan, coba kalian tuliskan dalam bahasa Makassar kata-kata yang ada di bawah ini. Misalkan ayam, yaitu mempunyai bahasa Makassar jangang, itu huruf lontarannya ja dan nga. Kemudian istilah titik-titik yang ada di bawah ini. Yang kedua yaitu silahkan kelompokkan kata-kata yang ada di bawah ini. Apakah kata tersebut termaksud kata yang bersuku 1, bersuku 2, bersuku 3, bersuku 4, atau bersuku 5? Selamat mengerjakan.